Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin menyambangi Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor, Jawa Barat dalam rangka membahas percepatan program SMK Go Global. Program ini dicanangkan sebagai upaya penyaluran tenaga terampil Indonesia ke luar negeri dengan target 500.000 penempatan di tahun 2026. Program ini menyasar kepada lulusan SMK dan umum agar dapat bekerja di luar negeri. Nantinya inisiatif ini akan berupa pemberian beasiswa, pelatihan bahasa, hingga keterampilan tambahan mulai dari hospitality, builder, caregiver, manufaktur, dan skill lainnya yang dibutuhkan di industri global. Langsung saja kami ajak Anda menuju Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor atau SMAK Bogor, Jawa Barat. Ada rekan Birian Caheran di sana. Birian, silahkan informasinya. Baik Fatima, Ferdi dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyambangi sekolah kejuruan yang ada di Bogor yakni SMAKBO untuk kemudian meninjau secara langsung bagaimana proses kegiatan belajar dan juga mengajar, dan tadi sempat juga meninjau secara langsung bagaimana kegiatan dari para siswa-siswi yang ada di sini terutama dalam kegiatan di laboratorium. Tentunya Fatima dan juga Ferdi, ini masih berkaitan dengan program yang dicanangkan oleh Menko PMID yang nantinya akan diselenggarakan begitu di akhir tahun ini, yakni SMK Go Global. Lalu apa sebenarnya program SMK Go Global? Siang hari ini saya sudah ditemani langsung dengan Menko PM Bapak Muhaimin Iskandar. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ini mungkin boleh dijelaskan, ini spesial sekali kunjungannya ke SMAK Bogor begitu ya. Ini ada apa Pak? Dan tadi setelah melihat-lihat ini bagaimana tanggapannya? Pertama, diawali ya dari peluang bekerja ke luar negeri sangat besar. Tetapi peluang ini tidak diikuti dengan kompetensi yang mencukupi atau memadai sesuai dengan kebutuhan pasar global itu. Yang kedua, keprihatinan saya soal adanya 1,6 juta lulusan SMK yang membutuhkan lapangan kerja atau menganggur. Berangkat dari situ, peluang ada di luar negeri, kemudian kita memiliki kapasitas kesempatan untuk mengupgrade anak-anak didik kita lulusan SMK. Alhamdulillah Presiden menyetujui diberikan beasiswa kepada anak-anak SMK atau SMA yang mau bekerja ke luar negeri dan ada lowongan yang tepat tetapi terbatas skillnya, maka di-upgrade. Nah, upgrading skill inilah yang menjadi salah satu jalan melalui latihan, training, vokasi yang akan dijalankan mulai akhir tahun ini sampai tahun depan. Nah, yang kedua tentu standar kerja mutu SMK-SMK kita ini bermacam-macam. Ada yang siap, tinggal bahasanya saja yang kita tambah. Ada yang skillnya juga iya, bahasanya juga iya. Ini yang terus diverifikasi oleh Kementerian P2MI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tadi pagi kita koordinasi persiapan-persiapan itu. Yang kedua, SMK-SMK harus menyesuaikan diri, mengecek kualitas masing-masing standar yang ada. Nah, saya hari ini ke SMAK SMAKBO, Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor, di mana ini sekolah SMK terbaik di Indonesia karena pola pendidikannya, cara kerjanya sama persis dengan yang dilakukan oleh industri, bahkan kurikulumnya ditentukan oleh dunia industri. Dengan model seperti ini maka hampir 100% lulusannya terserap di dunia kerja. Karena itu selain kita membuat crash program yang bersifat langsung tahun ini dan tahun depan, Presiden memberikan beasiswa kepada training vokasi, maka kita juga harus memperbaiki semua model dan kerangka kerja SMK kita. Nah, SMAKBO inilah bisa menjadi contoh, model, role model, dan bisa diduplikasi. Saya berharap semua sekolah-sekolah mengikuti sekolah-sekolah SMAKBO ini yang memang
lulusannya sudah terencana dengan baik. Baik Pak, untuk program SMK Go Global ini ada targetnya nggak Pak untuk jumlahnya, penyerapan, dan tahun ini sekiranya akan ada berapa gelombang atau bagaimana Pak? Ya, untuk tahun ini tidak besar karena baru memulai awal. Tapi kira-kira kalau sudah bisa memberangkatkan sekitar 200 sampai 1.000 orang itu sudah prestasi yang luar biasa. Tapi yang paling penting konsentrasi tahun 2026. Nanti Kementerian P2MI, Perlindungan Pekerja Migran, akan mengkoordinir semua proses dan mekanismenya. Moga-moga dalam waktu dekat sudah akan ada pengumuman bagaimana mekanismenya. Baik, tadi kan sempat disebutkan juga ada 500.000 target penempatan. Itu gimana Pak? Jadi target penempatan ke luar negeri ini sesuai dengan pasarnya ada 300.000 sampai 500.000 angkatan kerja. Ini harus diisi karena selama ini baru terisi sekitar sangat kecil, tidak sampai 3-4-5%-nya. Nah, karena itu kita akan dorong agar terisi dengan sistem beasiswa kemampuan vokasi itu. Tapi Pak Presiden mendengar laporan ini, beliau langsung semangat, tingkatkan kalau perlu 1 juta supaya bisa meningkatkan kapasitas dan kesempatan bekerja. Karena apa, bekerja ke luar negeri di bidang vokasi ini penghasilannya sangat memuaskan, menjanjikan. Baik Pak Muhaimin, terima kasih banyak waktunya. Jadi begitu Fatima, Ferdi, dan juga pemirsa, nampaknya harapan besar dari pemerintah, terutama dari Pak Menko sendiri, yakni Muhaimin Iskandar, untuk agar dapat memberikan kesempatan yang lebar bagi para lulusan atau alumni dari SMK untuk bekerja di luar negeri dan juga mendapatkan pekerjaan hingga penghasilan yang layak begitu ya. Dan nantinya ini berawal juga dari permasalahan para alumni dari SMK yang ada di Indonesia ini sebanyak 1,6 juta. Ya, nampaknya ini masih kesulitan mencari kerja, dan diharapkan dengan adanya program ini dapat memberikan kesempatan yang lebar dan juga dapat tentunya menjadi salah satu peluang bagi masyarakat. Dan sekian Fatima dan juga Ferdi, kembali ke Anda di studio.